Tiko. Fankuy Wana Batek Tiko adalah panggilan yang dibuat oleh ras Tionghoa untuk kaum pribumi kelas bawah, low class pribumi. Oke, sebelum lu makin ngawur, sebelum lu salah paham, sebelum ini salah arah, gue mau jelasin kalau segala bentuk stereotip yang dibungkus baik dalam bentuk visual ataupun verbal itu dimaksudkan memang untuk membentuk prasangka buruk yang akhirnya menimbulkan perilaku yang negatif pada sebuah kelompok atau suatu kelompok, atau yang sering kita kenal dengan nama diskriminasi. Nah, percaya atau enggak, tindakan rasisme baik itu verbal ataupun visual. Rasis tuh kayak gini nih. Jelas-jelas gue di tempat monumen bersejarah, warisan budaya, tapi gue lebih milih tong sampah untuk jadi background gue. Lu ngerti nggak? Lu bisa aja ngeliat semua yang ada di sini, tapi lu lebih milih ini. Gila lu. Prasangka buruk itu memang sengaja dimunculkan untuk ningkatin percaya diri orang itu, citra diri orang itu. Oke? Nah, karena lu udah ngerasa diri lu baik, makanya lu ngerasa kalau lu mempunyai persepsi bahwa lu berhak mendominasi atau membuat sebuah diskriminasi. Ngerti gak lu? Kayak dia naruh prasangka buruk ke orang lain, ke orang yang gak dia kenal, ke orang yang gak perlu tahu, ke orang yang belum kenal. Bahasa gampangnya, orang bikin persepsi negatif. Kayak misalnya orang tua nurunin pikiran kayak begini ke anaknya, atau apapun lah, baik jangan main sama orang ini, jangan main ini, kita ini segala macam. Nanti gue kasih contohnya. Nah, pertanyaannya, kenapa secara nggak langsung kalau pikiran rasis itu diturunkan, diwariskan, diberikan dari atas untuk ke bawah? Oke, lu nggak salah. Panas banget. Gini, kebetulan bapak ibu lu tolol kan, terus dia ngewarisin sesuatu yang tolol, berharap supaya lu pinter. Nah, menurut gua membuat orang lain gak pede untuk sesuatu yang gak bisa dia pertanyakan, itu sesuatu hal yang paling salah. Lu kebanyakan main sama orang Cina bego, makanya lu picik. Di tahun 2006 ada dilansir dalam Wikipedia ada 7.670.000. Kalau misalnya mereka sudah menetap di sini dari dulu. Terus ada lagi kayak gini. Gue gak mau beli toko itu karena toko itu yang punya orang Cina. Apa? Kalau lu beli beng-beng di toko Cina, apakah rasanya jadi berubah jadi rasa bakpao? Mereka bego yang pertama kali bikin budaya sogok. Iya, mungkin benar mereka yang pertama kali bikin budaya sogok, tapi ada yang terima sogoknya kan? Lu jangan kayak Cina lah yang dipikir cuma duit. Kocak. Itu normal, Pak. Kalau lu masih punya pikiran rasional, lu pasti mikirin duit. Cina gak tahu diri. Kerusuhan yang sering terjadi adalah bentuk dari lu yang gak bisa tahan diri. Lu jangan kayak Cina ya, gak tahu diri udah numpang. Gini, numpang itu 1 minggu. Kalau udah lebih dari 600 tahun, itu bukan numpang. Lu kalau ngumpul jangan sama yang itu-itu doang ya. Kayak Cina lu. Kalau neuron lu atau saraf otak lu masih berfungsi dengan baik, ada kemungkinan kalau mereka ngumpul karena memang sedang ada kepentingan bersama. Sumpah lu jangan cuma nempelin orang karena fasilitas, goblok. Lu kayak Cina lu. Coba lu beli TV terus lu lihat sinetron. Lu ngehargain orang tuh cuma karena duitnya doang. Begitupun cara berpikir simpenan orang. Simpenan ada klasmennya lu. Kayak Cina lu. Itu tipikal benalu dan parasit, dan kebetulan itu ditemukan di semua orang, bukan cuman orang Cina, oke? Pelit banget bego lu, najis lu kayak Cina lu, pelit banget. Gua pun bukan orang Cina, tapi gue pelitnya setengah mati. Lu kalau main jangan pilih-pilih bego, kayak Cina lu. Kalau kebetulan gue harus milih orang yang punya otak kuda kayak lu, lebih baik gue milih teman. Jangan main sama pribumi, Jangan main sama pribumi, kita lebih tinggi. Arogansi lu akan status sosial ngebantah pepatah yang pernah bilang di atas awan masih ada awan. Hitam. Gue gak bisa terlalu percaya karyawan gue sih, soalnya dia pribumi sih. Tapi lu percaya kalau misalnya uang ngebutain mata orang? Yaelah, pribumi dikasih duit juga kelar. Kata-kata yang cenderung adalah cerminan hati lu.
Lu kalau gak ada duit cuma jadi pribumi lu. Gue yakin lu pun selalu salah pakai duit lu. Pribumi tuh pemalas. B.J. Habibie, Aderai, banyak, ntar gue kecontohin. Arifin Pandigoro, Yani Rodiat, ada banyak. Lu jangan kayak pribumi gak ada duitnya. Mungkin memang dengan otak lu gak bisa nembus kalangan tertentu. Karena lu tau Erick Thohir gak? Hah? Inter Milan? Gak tahu. Ya matilah. Jangan sering ngumpul sama pribumi, nyusahin. Fakta kalau lu masih norak adalah bukti kalau lu adalah bentuk dari nyusahin itu sendiri. Pribumi gak tahu terima kasih. Persis kayak bunyi anak yang gak tahu untung sama orang tuanya. Mereka tuh gak punya skill dagang kayak kita. Sumpah lu harus banyak baca buku goblok. Kita yang ngendaliin mereka. Jelas saat ada sebuah kerusuhan yang korban utamanya adalah kaum Tionghoa adalah bentuk dari kesalahan statement lu barusan. Pribumi mah dikasih duit juga diem. Persis kayak anak lu. Kebanyakan mereka tuh bego. Sekali lagi lu harus banyak baca buku. Gak boleh pacaran sama pribumi, nyusahin. Kebanyakan dari banyak mulut orang tua yang belum ngerti kemajemukan. Oke, lu tahu nggak kenapa orang mabok? Supaya dia bisa pura-pura senang. Lu tahu nggak kenapa orang rasis? Supaya dia bisa pura-pura ngerasa dirinya lebih baik. Oke. Gue ngerti kenapa lu mungkin beberapa dari lu nanya tentang kenapa gambaran yang diberikan adalah tentang Tiko, Wana, dan kawan-kawan. Kenapa nggak dari panggilan Indo ke Cina? Karena beberapa diantaranya bahasa yang kasar dan gue nggak akan mau nyebut di video ini. Inti dari video ini adalah bukan mayoritas nyerang minoritas, minoritas nyerang mayoritas, bukan. Walaupun pada dasarnya juga gue ngerti kalau bukan cuma masalah Cina ke pribumi ke Cina, banyak halnya, cuma mungkin ini yang sekarang menjadi sorotan, apalagi yang ada di ibu kota. Banyak kejadian yang merugikan sebuah kelompok, sebuah kaum yang didasarkan dengan teori-teori berbau rasis. Dan yang gue mau bilang kalau pembelian label atau tindakan rasisme itu cenderung diturunkan. Lalu dikembangkan dengan cara mengambil secuil fakta dan dibumbuin dengan kebencian. Kita generasi baru nggak seharusnya menyampaikan ini ke penerus kita nantinya. Karena menurut gue ini bukan penyakit yang ada di Indonesia doang, tapi ini adalah penyakit dalam skala global. Dari gue secara pribadi, persetan dengan persepsi salah yang diturunkan oleh orang tua kita atau siapapun orang yang memberikan wejangan kebencian. Dan kalau gue kasih saran ke lu, silakan lu membenci orang, silakan lu punya masalah, tapi seenggaknya lu harus punya alasan yang jelas. Jangan bohongi diri sendiri untuk membenarkan kesalahan yang kita buat nantinya. Putus rantai rasisme, mulai dari diri sendiri, mulai dari kesadaran diri, dan mulai dari penguasaan diri. Mulai buka pergaulan kita dan hancurkan dinding-dinding pembatas. Siapapun yang ada di hadapan kita adalah saudara kita. Tidak peduli sebangsa atau setanah air ataupun tidak. Karena pada dasarnya kita adalah makhluk fana yang hanya dibungkus oleh daging dan kulit. Pada dasarnya kita sama, hanya kehendak kita yang berbeda. Kenapa? Karena kita sudah telat dalam hal memahami dan jangan sampai kita telat dalam hal mencoba. Sekian dari Mario Ikada, sekian dari Total Dive In. Terima kasih untuk waktunya, nonton sampai habis. Thank you.